Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama kali mendirikan pondok pesantren Baiatur Ridwan ini namanya Maulana Syekh Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah. Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah sebelum menjadi seorang ulama, sebelum menjadi seorang guru, namanya yang pertama kali namanya Guru Ahmad. Setelah dia menunaikan ibadah haji, akhirnya namanya menjadi Haji Abdul Azim Bayanullah. Nah, pendirinya ini termasuk pendiri pertama dari pondok pesantren Baiatur Ridwan. Berdirinya pondok ini kurang lebih pada tahun 1993. Berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Baiatur Ridwan. Tapi walaupun belum terbentuk yayasan atau pondok pesantrennya ini, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah sudah mengajar di rumah ini atau tempat ini kurang lebih pada tahun 1978. Nah, dari tahun 1978 ini almarhum mengajar kitab. Salah satunya yang diajarkan itu fikih seperti Safinatun Najah. Hadisnya itu yang diajarkan itu seperti hadis Arba'in, Bulughul Maram, dan sejarah yang diajarkan itu biasa anak-anak madrasah itu seperti kitab Khulasatun Nurul Yakin, yakni sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tahun 1993 kurang lebih, almarhum mendirikan Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan Pondok Pesantren yang dibangun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah niki dari hasil keringat sendiri, tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan politik, tanpa bantuan dari partai. Murni pondok pesantren ini berdiri dari hasil keringat. Dia mencari rezeki dari pedagang sarung ke Bali itu. Dan tujuan dia berdagang itu bukan semata-mata dia berdagang, tapi sambil berdakwah. Karena almarhum ini salah satu tokoh jamaah tablik. Kurang lebih dia menjadi jamaah tablik 8 tahun. Tuan Guru Haji Abdul Azim Bayanullah termasuk dia pernah berguru di Karanggenteng. Namanya Tuan Guru Arsad Karanggenteng. Dan dia juga pernah berguru di Sekarbele. Kurang lebih 6 tahun dia belajar ilmu nahu. Fikihnya umum. Dia pernah juga belajar di Jawa, namanya Syekh Hasan Al-Husairi, salah satu ulama masyhur yang ada di Tuban. Sepeninggalnya dia itu tidak pernah datang ke Tuban karena almarhum terserang penyakit. Selain dari almarhum, adakah yang membantu dia mendirikan pondok pesantren? Tidak ada. Dia membangun pondok pesantren dari hasil keringatnya sendiri. Ada dari swadaya masyarakat. Seperti bantuan berupa semen, 1 sak, 2 sak. Niat almarhum mendirikan yayasan pondok pesantren itu semata-mata untuk membangun anak-anak dari masyarakat sini. Karena termasuk masyarakat di sini itu minimnya belajar ilmu agama, kurangnya pengajar ilmu agama. Akhirnya dengan
pribadi dari almarhum ini, dia kepingin mendirikan yayasan pondok pesantren. Hanya yang jadi tenaga pengajarnya dia sendiri. Tahun 1993 almarhum mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah, setelah rampung jadi pembangunan pondok pesantren ini, yang mondok kurang lebih sekitar 80 orang. Yang ada di lingkungan kita di sini, yang ada di lingkungan Presa Barat, dari Sekotong, dari Penimbung, dari Dayan Gunung, Lombok Utara, dan yang ada di Lombok Barat seperti Baju, Tempit, Terong Tawa, dan yang ada di Karambaya. Itu yang mondok kurang lebih 80 orang, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan yang tamatan SD atau masih SD, SMP, SMA. Tapi melulu yang diajarkan itu adalah agama tanpa ada pelajaran yang ada di luar.